24 jam dijaga. 24 jam Ada dijaga. malam. Cuma sistem Nah, masyarakatnya harus buang kemana? Sementara di tempat TPA sudah tutup. Kan saya Bingung kan ya. ini di mana lahan kosong dan semak-semak Iya. bingung. Kebiasaan masyarakat kan seperti itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami podcast Metro Jambi Cerita Besok. Nah, kali ini bersama saya Sahrial, dan bersama saya ada Amril Hidayat, redaktur harian Pagi Metro Jambi halaman Kota Jambi, dan wartawan kita Hidayat, liputan Kota Jambi. Nah, kali ini kita akan cerita atau membahas soal persoalan sampah di Kota Jambi. Memang kalau Kota Jambi itu, kota maju itu selalu persoalan sampah menjadi sorotan ya. Sampah, terus PDAM air, kebutuhan air, terus PLN. Ya, itu selalu menjadi kebutuhan masyarakat kota-kota ya, kota-kota maju. Nah, sekarang ini Kota Jambi itu TPS sampah di Kota Jambi itu sudah ditutup. Tidak boleh lagi warga membuang sampah ke TPS yang ada di ruas jalan ya di Kota Jambi. Nah, seperti apa? Ini bagaimana awalnya nih? Dulu juga pengelolaan sampah ini selalu jadi persoalan, jadi sorotan. Sebelum ini kan ada pilot project untuk sampah ini kan di dua kecamatan. Ya, dulu kan pernah ada pilot project pengelolaan sampah di dua kecamatan, Kecamatan Telanai dan Kecamatan Jambi Selatan. Dia diambil langsung oleh oleh pihak kecamatan, bukan oleh DLH. Itu. Ya, ternyata gagal, tidak mampu. Kita pernah soroti ini juga. Ya, sampah menumpuk di mana-mana. Ya, kena sampah menumpuk di mana-mana. Ya. Ternyata kecamatan juga tidak mampu dengan personil yang mereka punya terbatas, tidak mampu mengelola sampah di Kota Jambi. Nah, sekarang ini ada seperti boleh dikatakan terobosan, enggak juga ya? Iya. Kebijakan baru. Seperti apa ya? Coba. Ya, kalau kita ceritakan dari awal ya. Penutupan TPS sekarang. TPS ini ya Mas, dalam bulan-bulan April ya baru mulai penutupan, yang suratnya sudah beredar, kemudian media sosial sudah menginstruksikan bahwa TPS di jalan akan ditutup, termasuk ya pemberitaan kita yang pasif untuk TPS di Kota Jambi itu ditutup. Nah, TPS ini kan ditutup nih oleh pemerintahan kota nih, dari dinas, pihak kecamatan, pihak lurah dan RT setempat mengetahui. Nah, sudah ditutupnya, dan para petugas ini menaruhkan tim di TPS yang ditutup. Untuk saat ini kan TPS yang ditutup ini sudah hampir 62 TPS di Kota Jambi. Itu berapa kecamatan itu? Itu semua kecamatan 11 kecamatan kota ini semuanya ada, tapi tidak semua satu kecamatan tuh semuanya habis, nggak ada itu. Maksudnya pasti masih ada, tapi masih bertahap. Yang ditutup itu yang di jalan utama, ruas jalan utama, atau yang masuk ke perkampungan, TPS-nya juga ditutup? Ada ya, kayak misalnya di Kecamatan Telanai, misalnya di perkantoran, pas di sebelah kantor camat itu kan dulu tuh TPS tuh, tempat pembuangan tuh. Nah, sekarang ditutup, digantikan di depan. Nah, yang kemudian di TPS di Danau Teluk, TPS yang di pinggir jalan itu udah ditutup, diganti. Jadi penutupan ditutup memang permanen ya? Iya, ditutup permanen, dan itu dijaga sama petugas selama 24 jam. Dan saat kita konfirmasi ke dinas LH-nya, ya selama 24 jam ini mereka memang sudah menggandeng pihak kecamatan, pihak kelurahan dan RT untuk mengawasi wilayah-wilayah. Artinya memang sebelum ditutup ini sudah ada sosialisasi ya ke kecamatan, kelurahan, ya, ke RT juga kan.
karena sudah sosialisasi untuk program OPBM operasional. Apa itu? OPBM ini kan pengelolaan operasional berbasis masyarakat. OPBM ini operasional pengelolaan berbasis masyarakat. Nah, jadi pemerintah kota ini ya setiap di RT itu dia pemerintah kota ini ada program kampung, namanya itu Kampung Kota Jambi Bahagia. Kota Jambi Bahagia ini menerapkan dengan APBM untuk kebersihan. Jadi APBM ini kan operasional pengelolaan berbasis masyarakat. Di setiap RT di Kota Jambi ini wajib menerapkan itu. Dan di setiap RT ini kan nanti akan dibantu dengan becak motor nih, bentor. Nah, bentor, posisi bentor ini dari pemerintah atau dari RT? Nah, ada sebagian kan ada bantuan dari pemerintah, ada bantuan dari dewan. Nah, yang sebagian yang belum dapat bantuan atau apa nih, dia dari program 100 juta PRT itu. Ada alokasi. Ada alokasi dana untuk isitunya. Jadi kalau misalnya RT yang belum mendapatkan bentor atau becak motor itu, silahkan dialokasikan 100 juta per RT itu untuk pengadaan bentornya. Nah, ini yang menariknya ini kan, ini penutupan TPS. Mungkin masyarakat kan banyak buang sampah di mana? Bukan ini maksud saya. Tiba-tiba, kan saja tiba-tiba kan kaget juga. Masyarakat berpikir kemana buang sampah, dan kenapa sampai ada penutupan TPS ini? Mungkin ada kebijakan aturan dari pemerintah seperti apa ada awalnya? Mungkin lagi flashbacknya ini ya, Kota Jambi ini semeraut untuk kota untuk sampah di Kota Jambi. Jadi kayaknya pemerintah kota ini kalau kita buru-buru ngejar untuk konfirmasi ke pemerintahan kota, baik dari DLH maupun kepala daerahnya, Pak Wali Kota itu, dia akan berusaha untuk menuntaskan persoalan-persoalan sampah. Itu kita kejar terus, karena persoalan sampah di Kota Jambi sangat urgent kemarin ya. Waktu HUT Provinsi Jambi itu sampah, di mana-mana itu bertumpuk sampah, sampai menggunung-gunung, sampai malamnya HUT Provinsi Jambi itu petugas LH-nya kota menurunkan alat berat, baik kecamatan juga turun untuk membersihkan karena banyak tamu mau datang. Nah, sehingga kayaknya pemerintah kota langsung menargetkan harus Kota Jambi harus bersih. Kemudian kan kebetulan di bulan, kalau salah itu bulan April, bulan April atau April ya. Bulan April itu kan Menteri LH, Menteri Lingkungan Hidup tuh datang ke Jambi. Jadi waktu datang turun dari bandara, Menteri Lingkungan Hidup langsung disambut sampah. Ya langsung datang ke TPA Talanggulong ngecek langsung ngecek kondisinya. Kemudian langsung lagi dia ke Danau Sipin untuk melihat, rupanya di sana langsung ngambil sampah juga. Itu bukan sampah itu. Banyak juga sampah di situ. Nah, ini selama kan sekarang kan sudah ditutup nih. Sementara bentor-bentor kan ada sebagian RT kan belum ada. Nah, masyarakatnya harus buang kemana? Sementara di tempat TPA sudah tutup. Kan saya bingung kan ya? Bingung juga gitu kan. Ya, TPS kan ditutup nih, kan memang sudah arahan dari Pak Menteri sudah tutup semua TPS tempatnya sementara di jalan-jalan itu emang harus ditutup, dan pemerintah daerah itu harus mengelola sampah dengan sesuai aturan sesuai dengan aturannya supaya lingkungannya terjaga. Nah, jadi pemerintah ini menutup TPS ya, mereka membuat titik-titik depo, tempat tempat memang penampungan sampah. Tapi di sana nanti memang disediakan fasilitas yang memang memadai lah posisinya, baik dari kalau misalnya dulu itu sekarang kan TPS kayak misalnya di ini ya, di Pasar Mamang. Pasar Mamang itu kan
di belakang pasar memang dijadikan tempat sampah. Nah itu nanti kan direncanakan jadi depo, direvitalisasi, jadi nanti dibangun pagar supaya bau ataupun udara yang di sana Dari itu sampah tidak itu. menyebar ke Sampah ya. pemukiman masyarakat. Nah, kemudian dibangun kolam retensi atau IPAL ya, untuk supaya cairan-cairan air limbah itu tidak masuk. Depo itu tadi sumber sampahnya dari bentor-bentor tadi dari APBM tadi, dari rumah tangga yang bawa ke situ. ya dibawa. Kalau masyarakat langsung buang ke depo bisa, Ya kalau masyarakat mau langsung buang ke depo bisa juga. karena mungkin dekat. Ya gitu kan, ya kalau kena dekat itu juga bisa. Bisa, karena kan pasti sebagian masyarakat bingung Benar. mau buang kemana setelah TPS-nya depo. Iya, apalagi ini pada saya dengar, jadi setiap kecamatan harus dibangun satu depo, Iya. ya kan, satu depo dengan luas kecamatan taruhnya setanahnya pura, wilayahnya Wilayah besar gitu kan. ini Mau luas buang. gitu kan. Kota Baru yang wilayahnya cukup luas kan. Nah, seperti apa gitu kan. Nah, kalau kemarin tuh kita wawancara sama wali kota, kalau 7 titik depo ini masih kurang, bisa ditambah. Bisa ditambah. Jangan terfokus dengan 7 depo nih. Iya. Posisinya. Kita tutup, kita kasih fasilitas. Nah, yang kurang misalnya 7 ini kan kita kata dia nih, masih di 7 kalau memang sampah masih beludak-beludak, ditambah lagi deponya, dimana nanti sesuai dengan titik-titik yang sudah disediakan. Depo. Nah, depo ini bentuknya seperti apa? Besarnya seperti apa? Kalau setiap RT, RW, terusan kelurahan harus buang semuanya di situ, apa enggak membeludak sampah di kota? Iya, di depo itu sendiri. Ya? Kalau kita memang belum ini ya. Memang itu jadi pertanyaan masyarakat sebenarnya. Posisinya berapa luasan depo gitu kan? Berapa luasan depo? Nah, cuma kita nanya sama kepala dinas LH itu seperti apa sih depo nanti? Ya, misalnya kayak tadi Bapak sebutkan, bisa nyebutkan revitalisasi. Nah, itu seperti apa aku bilang kan? Ya, untuk depo-depo yang sudah kita siapkan dia katanya kan. Nah, kita misalnya itu ada pagar yang pendek, kita tinggikan. Kemudian di depo itu di tempat TPS ini yang dulu yang dibangun jadi depo, ya itu kan nanti kolam retensinya atau IPAL-nya. Nah, kita bangun indinya tadi kan. Kita bangun indinya untuk penampungan air. Mungkin sekarang depo yang sudah ada di mana? Yang sudah siap, yang sudah ada air lindinya untuk airnya di mana itu? Itu belum ada semua. Belum ada. Tapi dari 7 titik ini yang dibangun ada, kalau tidak salah ada 3 dibangun, 4 itu revitalisasi. Khawatirnya TPS. Dari TPS ya. Nah, yang dikhawatirkan TPS sudah ditutup, deponya belum siap. Nah itu. Nah, Jangan-jangan nanti depo ini bukannya TPS, depo ini TPS juga jadinya. Cuma pengalihan aja. kalau ini ya kayak di Perumnas di ini di kantor wali kota itu kan jadi depo itu. Kalau dulu kan TPS 3R memang kayaknya sudah dialihkan jadikan depo. Nah kan karena dialihkan inilah itu dibangun, itu tingginya kalau tidak salah saya pengamatan di lapangan kalau tidak salah itu 2,5 meter. Nah, sekarang nak tinggiin lagi. Kemudian nak dibangun. Nah, cuman ya benar tadi posisinya. Tempat yang belum siap tapi sudah ditutup. Ya. Saya pernah lihat katanya di dekat kantor camat juga Telanai juga dijadikan depo. Iya, di depan kantor camat itu dijadikan depo. Nah, itu kan itu di pembangunan. Itu masih dibangun nanti. Itu dibangun apa mungkin daerah perkantoran dibangun depo. Jadikan depo. Depo sampah. Kan patut dipertanyakan juga itu keseriusan nanti.
Apa salahnya kan misalnya depo ini dibangun di ruang-ruangan yang tertutup misalnya kan. Tapi kan pemukiman warga gitu. Iya, memang cari tempat yang kosong, Lahan lahan kosong. kosong, gitu kan. Kalau sekarang bertanya-tanya gitu, jangan sampai ini program ini hilangkan ini muncul masalah baru. Ini pasti muncul masalah ini, Iya, masalah iya, depo iya. ini. Apalagi belum siap, si depo belum siap, TPS sudah ditutup. Dan juga penutupan TPS, saya dengar kita gemborkan penutupan TPS, tapi sepanjang jalan saya lihat di Nusa Indah tadi pagi masih penuh sampah. Pas depan Muhammadiyah seberang jalannya. Iya. Terus depan Presko, Di TPS itu ya. TPS depan Presko, depan LP masih penuh tumpukan sampah di jalur utama itu. Nah, jadi kan untuk penutupan TPS yang digemborkan kan harus dipertanyakan juga itu jalur utama. Nah, seperti apa itu? Mungkin juga atau belum ada kesiapan deponya. Iya. Mungkin DLH perlu lagi dipertanyakan kepada DLH, itu kan belum ada itu. Ya benar. Seharusnya begitu depo sudah siap baru ditutup. Ditutup, iya. Sehingga masyarakat tidak bingung kan mau buang sampah di mana gitu kan. Dan juga depo pun harus hati-hati mencari titiknya kan. Jangan sampai bersinggungan dengan masyarakat nanti. Ya, banyak Di yang nolak. perkampungan itu aja pasti banyak yang nolak. kan. Kena bau kan. Jangankan depo, TPS saja orang banyak yang nolak. Iya. Ya. Kan sudah banyak itu keluhan seperti itu kan. Kan kita sayangkan jangan sampai program ini nantinya cuman untuk apa istilahnya hilangkan satu masalah timbul masalah baru. Iya. Seperti itu. Ini juga persoalan pengangkutan sampah dari rumah tangga Ya. ke depo itu juga bakal jadi masalah juga gitu kan. Apalagi kan masyarakat kan nggak semuanya mampu kan. Kalau harus menyewa ini apa namanya Bentor. artinya kan masyarakat harus iuran. Di bawah biaya lagi. Artinya mengeluarkan biaya lagi kecuali misalnya bentor itu digaji sama pemerintah kota misalnya. Jadi bulanan gitu kan. Nah, kalau seandainya dipungut pasti ada yang masalah, ada yang mau, ada yang tidak gitu kan. Kita khawatir jangan sampai nanti TPS ditutup, sampah malah di sepanjang jalan jadinya. Sepanjang titik. Jadi ada masyarakat sampai. membuang sampah di mana-mana gitu. Di mana-mana. Sembarangan gitu kan. Nah, terus juga angkutan seperti apa itu? Dari depo diangkut ke TPA. Gimana teknis? Nah, untuk angkutan Wacananya misalnya kita wawancara kemarin untuk angkutan itu kan kata wali kota itu 24 jam. 1 kali 24 jam depo-depo sampah itu harus dikurang dari 1 kali 24 jam sampah sudah dibawa ke TPA Talambulo. Berarti kan armada yang sudah disiapkan. Rotasi yang sudah disiapkan di setiap 7 depo itu nanti. Nah, untuk armada ini kan pemerintah kota ini dalam urutnya itu 20 unit armada nanti di launching untuk angkutan di 7 titik depo ini. Tapi yang baru kemarin rilis itu baru 2 unit dan 18-nya di tanggal 2 Juni nanti. Pas di paripurna di DPR kota nanti. Nah, sistem mereka ini setiap dari 20 unit ini kan ada 7 depo. Kalau emang kurang ditambah, berarti dia ini 24 jam tuh memang kalau misalnya penuh depo itu langsung diangkat. Artinya petugas pengangkutan ini standby 24 jam. Karena mereka mobile terus ya. Iya, mobile. Dan di sampah-sampah yang sampai di depo ini kan nanti dipilah misalnya yang sampah plastik, sampah organik. Nah, itu kayak kita ada mekanisme seperti apa pemilihannya itu, apakah digaji atau memang pemulung di sana kan. Memang sistemnya katanya dipilah dan jadi sumber ekonomi katanya. Siapa yang milah? Ya, kita belum ya ini ya keterbatasan waktu, jadi kita tidak sempat nanya siapa yang milah. Yeah. Memang nggak sebagian ya kita mengetahui bahwa sampah-sampah plastik memang ada nilai uang ya. Yeah. Jadi ya disebutkan oleh wali kota itu nanti ada dapat ekonomi
para pemilah sampah ini ya dapat keuntungan lah bagi sini. Nah, wali kota juga ngomong kalau bisa tuh dari rumah rumah ini, dari ibu rumah tangga itu sudah memilah mana sampah organik, mana sampah plastik, sehingga itu jadi pemasukan mereka ya, atau di becak-becak motor itu nanti bisa ditimbang dan nanti sudah disiapkan alat-alat timbang. Itu sih. Ya, kalau kita lihat dari programnya kan, program Jambi Bahagia, salah satu pengolahan sampah ini sangat bagus sebenarnya kan. Tapi kalau ini memang benar-benar diterapkan gitu, memang konsisten gitu kan. Kenapa persoalan sampah persoalan serius gitu kan? Karena setiap masyarakat, setiap warga itu mengeluarkan sampah rumah tangga gitu kan. Ya, dari sampah-sampah dapur gitu kan. Nah, bagaimana Pak Dayat? Kalau Pak Dayat sendiri sebagai warga Kota Jambi ini melihat ini, apakah bakal konsisten sepertinya pengelolaan sampah seperti ini? Kalau dari dulu kan persoalan sampah ini menjadi persoalan yang terus menerus. Tidak pernah dari kita ikuti dari awal dulu. Sampah Kota Jambi kan pernah dikelola oleh pihak ketiga. Iya dulu USB, ingat kita kan? USB dulu kan. Terus diambil alih oleh pemerintah kota. Nggak selesai. Terus ada lagi pilot project dikelola langsung oleh 2 kecamatan. Gitu kan? Gagal juga. Di mana-mana ada penumpukan sampah. Dan program baru lagi. Ini ditutup semua TPS. Kita yang dikhawatirkan program ini malah menimbulkan persoalan baru nantinya kalau tidak memang serius. Nanti jangan lompat ke yang lain lagi seperti itu. Ini kan dulu ada TPS 3R. TPS 3R pun diharapkan itu bukannya cuma untuk mengolah sampah plastik, sampah itu kan ada itu hilirnya seperti itu. Dari sampah tadi bisa dikelola jadi apa. Kalau sekarang kan banyak itu ya cuman jadi ambil plastiknya, buang sampahnya, ambil plastik untuk yang bisa dijual. Nah, jadi pemerintah pun harus memang benar-benar serius lah kan dalam kali ini, karena kita khawatirnya ini tadi yang saya bilang, sampah ini menimbulkan persoalan baru. Berapa banyak bentor sekarang yang ada di tiap RT itu berapa banyak yang belum ada bentor. Pasti banyak yang bingung buang sampah. Nah, khawatir kan sepanjang jalan. Dan yang bisa dipastikan sekarang ini perbatasan wilayah perbatasan Kota Jambi kan keliling Muaro Jambi. Itu tempat buang sampah sepanjang jalan perbatasan itu. Jadi tempat buang sampah semua. Nah, terus lagi persoalan depo. Depo itu harus benar-benar serius. Kenapa? Karena siapa yang mau menerima di wilayah mereka ada tempat. Memang harus ada lahan yang luas gitu kan. Yang jauh dari pemukiman masyarakat. Yang saya kuat ini dekat kantor camat gitu ya. Kantor camat. Karena itu kan kalau kita pikir secara itu pasti sangat tidak mungkin itu. Untuk mengelola sampah, depo sampah yang ada pengelolaannya di dekat area perkantoran provinsi lagi, yang besar itu. Coba pikir, itulah yang harus kita lihat gitu kan. Jangan kita asal-asal seperti itu kan. Iya. Mungkin harus bisa lebih jelas. Kan memang harus direncanakan dengan matang gitu kan. Nggak bisa langsung tutup langsung selesai gitu kan. Langsung selesai. Itu kan tutup sampah. Saya bilang tadi sepanjang jalan masih banyak. Depan LP itu produksi sampah itu bukan main itu. Itu saya setiap hari saya lewat itu. Iya. Depan Presko, LP, Nusa Indah. Penuh tumpukan sampah sampai sekarang, sampai hari ini. Jam 7 tadi saya lihat masih penuh itu kan tugas sampai itu. Seperti itu. Dan juga tuh di seberang kota itu sampahnya itu kan di sepanjang jalan sudah ada tempat sampah, memang udah tempat petugas tinggal ngambil ya. Nah, kemarin saya dengar kan ada juga dari komentar dari Dewan Pengamat Kebijakan juga Kota Jambi kan terkait dengan ini. Semuanya responnya luar biasa, bagus gitu. Tapi ada cuman itu kita lihat nanti bagaimana konsistensi dari pemerintah itu sendiri gitu. TPS dijaga sampai kapan dijaga itu? TPS yang udah tutup dijaga sampai kapan itu?
sampai selesai pembangunan depo yang memadai kata. 24 jam dijaga. 24 jam dijaga. Ada- Cuma sistemnya memang 24 jam kata Kadis RA itu. 24 jam dijaga, sistemnya berganti. Iya. Itu kan dari pihak kecamatan, kelurahan, kemudian RT. Nah, itu sistem di Dia kemarin kan ada yang apa ya? Ada Nasrul Yasir kan terkenal dengan apa namanya sikap kritis. kritis dan terhadap dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kan. Nah, salah satu sarannya adalah harus ada satgas sampah itu. Nah, Satgas sampah. Jadi satgas sampahnya yang berkeliling gitu kan, memantau di tempat depo-depo tadi. Kalau tidak ya bakal menumpuk lagi persoalan sampah, nggak selesai juga kan. Nah, Dari Dewan juga sepakat itu kemarin. Iya. ini apa lagi nih ya? Sebentar lagi Idul Adha. Idul Adha. Itu tahu kalau hari besar itu produksi sampah itu rumah tangga meningkat 2 kali lipat meningkat. Nah, yang kita khawatir kan, dan Idul Adha setelah itu HUT Kota Jambi dipenuhi sampah kan, jangan sampai lah seperti itu terjadi seperti itu kan. Malu ya. Itu malu gitu aja kan. Malu gitu. Terus kemarin dari Maria Madalena apa? kalau dari Dewan ya sepakat ada program sudah itu ada kebijakan ada ya program Kota Jambi Bahagia, kemudian APBM yang diangkut dari rumah ke rumah, menggunakan bentor kan. Dia sepakat, setuju. Cuman ya balik lagi konsistensinya seperti apa pemerintahan, kebijakan, aturan. Nah, ini kan bukan sebatas lisan, Iya. bukan Iya. sebatas ucapan. Kita ada program ini, kemudian silakan diterapkan. Kalau bisa itu kalau dari saran dari Dewan, kalau Dewan itu tertulis atau buat perwal atau surat edaran supaya bisa diikuti sama masyarakat. Ini kan TPS sudah banyak tutup nih kata dia. Sudah banyak tutup. Kalau misalnya tidak ada SE-nya atau perwal, otomatis masyarakat ya di balik ini di mana lahan kosong dan semak-semak biasaan masyarakat kan seperti itu. Jadi kalau dari Dewan kan kalau sudah dibuat surat edaran atau perwal jelas ada aturan seperti itu. Bisa Artinya membutuhkan waktu sebenarnya. Iya. Pak. Kenapa membutuhkan waktu? Ketika perwal dibuat atau SE dibentuk gitu kan butuh waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat benar-benar tahu informasi tentang bahwa TPS itu sudah ditutup gitu kan, dan kembali ke depo. Nah, depo itu memang bukan masyarakat yang langsung mengantar ke depo, tapi ada bentor-bentor yang mengantarkan dari rumah tangga ke tempat itu. Nah, persoalan lagi nanti akan diselesaikan sama Pak RT juga nih pada harus dilibatkan ini. Kalau kita lihat, karena Pak RT akan mensosialisasikan ujung tombaknya yang akan mensosialisasikan kepada warganya bahwa TPS sampah sudah ditutup. Nah, sekarang kembali kepada depo gitu kan. Nah, itu yang harus dilaksanakan, lakukan. Kalau tidak ya maka ya kan ini kan gagal lagi gitu kan. Gagal lagi. Ya, terima kasih telah bersama kami, mengikuti kami bersama podcast Metro Jambi. Mudah-mudahan harapan kita program kali ini soal pengelolaan sampah di Kota Jambi benar-benar terlaksana dengan baik. Jadi tidak ada lagi persoalan sampah. Sampah itu bukan lagi menjadi PR. Sudah lewat. Ya, kita sudah bergerak maju. Iya. Ya kan? Benar-benar Kota Jambi bahagia. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.